Oke, jumpa lagi dengan saya Puspito di Puspito Art Channel. Kali ini saya mau bikin video unboxing pen tablet baru saya. Tapi saya bingung, semua binatang peliharaan saya pada ramai. Ini si sikut salah satunya, dan ada satu lagi si kucing di atas sana. Saya harap nanti pemirsa tidak terganggu karena saya bingung sekali supaya mereka bisa diem. Dan kita kembali saja langsung ke topik bahasan. Ini mereknya SP Pen. Pen tablet itu saya harap kalian juga sudah tahu fungsinya ya, untuk menggambar secara digital art. Ini saya dapatnya secara online di situs belanja online. Sebut mereknya enggak sih? Oke lah. Ini kita belanjanya di Shopee. Aduh, jangan. Ini bahaya sekali nih. Dia gigit mikrofon saya. Ya pokoknya kita dapatnya di situs belanja online, harganya 1.325.000. Kenapa kita harus belanja online? Karena ternyata di Malang tuh kan ramai banget. Ya karena ternyata di Malang si SP Pen ini belum ada. Nah, entah saya yang belum tahu tempatnya, tapi sepertinya tidak ada. Saya sudah menuju ke tempat-tempat terbesar di kota Malang. Tidak ada. Adanya itu cuma merek Wacom sama Wion. Wion pun sudah agak jarang, yang banyak Wacom. Itu pun tidak lengkap, dan saya pikir juga harganya sudah jauh lebih murah di online daripada harus langsung ke di Malang. Enakan belanja online kayaknya. Ya pokoknya ini saya dapatnya. Jadi di sini kita akan langsung unboxing saja, nanti penjelasannya kita sambil menyusul. Oke ya, kita buka aja segelnya. Jadi kemarin-kemarin itu saya sudah nyoba belajar gambar lagi. Itu baru tradisional art. Nah, karena ternyata setelah saya perdalam lagi cara belajar gambarnya, ada bayang-bayangnya ya. Ternyata sekarang itu sudah eranya digital art ya. Ya walaupun karena kadang-kadang manga yang secara tradisional art pun tidak lepas dari proses digital artnya juga, saya pikir. Jadi kenapa tidak dimulai dari sekarang ya? Ini kita bisa lihat packingannya sangat rapi sekali. Ini kita dapatnya dari Jakarta. Oke, ini saya tidak di endorse juga. Aduh, subscriber berapa minta di endorse. Nah, ini bentuk tampilan boxnya. Ini layarnya 10 in kali 5,6. Jadi saya pilih layar yang besar. Kok layar sih? Apa ya, telenan. Ini bukan layar ya. Misalnya ini cuma dibuat nulis saja, nggak ada monitornya gitu. Entah nyebutnya apa enaknya. Tablet, pen tablet. Bingung juga saya. Nah, ini untuk tampilan lebih jelasnya. Ini Deco 02. Jadi ada 3 versi. Nah, Deco 01 sampai 003. Astaga. Yang Momo yang. Ya, Deco 03. Deco 01 pun ada versi terbaru lagi, ada Deco 01 V2. Yang ini cuma Deco 02 aja, saya lihat V2 nya belum ada. Terus yang Deco 03 V2 nya juga kayaknya sudah ada. Itu bisa dikatakan upgrade-nya gitulah. Dan kenapa saya pilih yang Deco 02? Karena saya pikir ini yang cocok untuk saya. Yang 01 tidak ada rollernya. Terus yang 03 tampilannya juga jadi agak sedikit beda, terus ada wirelessnya. Saya belum butuh wireless lah, soalnya harganya juga 1.800.000 lebih untuk yang Deco 03. Ini yang terjangkau bagi saya lah pokoknya. Oke ya, bagi kalian yang belum tahu speknya, kalian bisa baca di sini saja. Mulai dari ini ukurannya yang saya bacakan tadi. Terus ini nanti tinggal kalian pause, terus kalian baca pen pressure-nya. Pokoknya ada ini 8.192 itu sudah banyak banget, karena masih ada yang 2.000, ada juga yang 4.000. Itu untuk pen pressure sensitivity-nya.
Terus ini report rate seperti itu. Dan resolusi 8000 ini juga cukup bagus lah menurut saya. Ini spek yang bagus dan harga yang murah, makanya saya pilih yang ini. Yuk kita langsung buka saja. Kita buka dulu, nanti baru setelah itu saya jelasin lagi apa yang saya tahu. Karena saya ini sebenarnya juga agak gaptek pemirsa. Nah ini kayak gini bungkusnya. Oke, ini hijau seluruhannya ya, kelihatan ya. Terus kita buka aja. Ya, seperti ini. Maafkan kucing saya ya, jadi ini besarnya pas satu kotaknya nih, ngepres banget. Kita buka dari mana ya? Oke ya, ini setelah kita ambil, bawahnya ada kayak gini. Terus kita buka lagi. Saya lupa, saya pernah lihat reviewnya sih. Ini bolpennya ya. Nah, gimana bukanya nih? Oh, ini apa namanya nih? Jarumnya. Aduh. Jarum bolpennya. Nip, pen nip. Oh, ini tinggal di ambil saja. Saya bener-bener newbie nih masalah unboxing nih. Ya pokoknya ini pennya lah. Terus kita coba cari ada apa saja di baliknya nih. Ini kayaknya nih buku manualnya ya. Ya, ini buku manualnya dan ada USB-nya. Saya ini bukan ahlinya elektronik loh ya, jadi mohon maklum kalau saya nyebutnya asal-asalan saja. Dan ini hijau-hijau ini untuk rollernya yang ada di sini. Nanti ini dipasang, itu pun saya juga tahu dari YouTube. Terus, nah kita dapat ini. Saya belum pernah pakai apa sih namanya, sarung tangan gitu aja ya, sarung tangan. Nah, ini cuma 2 jari. Oke, kita langsung coba praktekin ya. Ya begini ya, makanya rasanya nggak enak banget karena saya nggak terbiasa pakai sarung tangan kayak gini. Ini untuk melindungi tangan dari tabletnya lah ya, kayak gitu. Udah, ada apa lagi? Kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Ya jadi pokoknya isi di dalam boxnya itu ada USB, ada sarung tangan ini, ada buku ini, sama ini dan tabletnya. Ini tempat apa tadi ya? Ini tempatnya buku. Terus sama pen. Pennya tadi sudah saya buka, ngapain saya buka lagi? Ini garansinya. Sekarang kita langsung buka plastiknya saja. Ini agak sayang nih guys, buka plastiknya rapi banget ini. Tadi nggak ada bekas cacatnya sama sekali boxnya kayaknya. Nah ini dia, ini kebalik, jadi ini seperti ini. Kalau nggak salah itu ada
LCD anti goresnya ya. Kayaknya yang di sini kita enggak dikasih di keterangan situs belanja online-nya, kayaknya ada atau enggak ya, saya nggak teliti sih bacanya. Kayaknya kita nggak dikasih. Nanti saya juga coba untuk cari-cari lagi, kayaknya sih nggak ada. Ini ada plastiknya, masa ini ya LCD-nya kan nggak mungkin ini dibuka gitu aja. Kita buka. Nah, kita pasangi ini. Nah, ini ditaruh di sini guys. Oke. Langsung muter guys. Ya, begitu ditancapkan ini bisa langsung muter. Nah, ini muter. Ini kenapa saya coba terlebih dahulu, karena waktu saya nonton di video YouTube saya penasaran ini muternya harus diputer kayak volume radio atau cuma gini-gini aja. Ternyata sudah bisa muter memang di sini. Ya oke, jadi di sini saya akan coba tunjukkan pada kalian betapa besarnya pen tablet ini. Itu penggaris 30 sentian. Jadi ini panjang banget. Saya tidak menyangka akan lebih besar lebih panjang dari penggaris. Pokoknya ini 10 cm kali hampir 6 cm. Itu untuk luas area untuk buat kita gambarnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa saya pilih XP Pen ini, itu dari 3 merek terkenal, Wiyon dan Wacom. XP Pen itu lebih murah, jadi speknya lebih tinggi dan harganya lebih terjangkau. Kalau untuk merek lain, kalau pengen dengan kualitas yang sama, mungkin kalian bisa lebih dari harga di atas 1,5 juta. Bisa lebih dari itu, bisa dekat-dekat situ atau lebih jauh dari situ. Makanya saya pilih Xpen. Xpen ini mungkin tergolong merek yang baru ya. Kalau saya sih sebenarnya memang nggak pernah, jarang untuk loyal pada merek suatu elektronik. Ya kadang memang suka dengan merek sih, cuma tidak terlalu loyal saya. Mana yang kiranya sesuai dengan budget saya saja. Kalau memang saya pengen lagi cari spek tinggi tapi dengan budget yang murah. Ya itulah tadi unboxing kita kali ini, pen tablet baru saya. Nah, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini yang penting saya ingin nunjukin isi kotak ini seperti apa sih, dan ini adalah pengalaman pertama saya untuk unboxing barang-barang elektronik. Mungkin gini, untuk teman-teman yang pengen beli pen tablet pasti ada banyak sekali kebingungan kan, pengen beli merek apa karena banyak sekali merek. Yang pertama mungkin yang pengen saya sarankan pada teman-teman, pertama budget dulu lah. Terus yang kedua itu keinginan kalian itu pengennya speknya yang seperti apa. Mungkin sama-sama kualitasnya tapi kan harganya bisa macam-macam. Nah, kalau saya sendiri di sini beli ini itu karena pengen ukurannya yang besar. Yang pertama ukurannya yang besar, karena kalau saya lihat kecil-kecil itu saya takutnya nggak enak nanti buat gambar. Itu aja sih. Nah, yang penting selama masih bisa dibuat gambar, it's okay buat saya. Dan untuk pen press, pengalaman teman-teman saya juga nggak begitu jauh bedanya. Memang katanya sih pen tablet paling bagus itu Wacom. Itu karena mungkin memang merek yang paling tua sendiri. Banyak yang nyaranin Wacom, cuma saya pilih XP Pen aja. Nah, karena kalau kita disaranin itu saya butuhnya harus dua-duanya. Mereka pernah pakai XP Pen ataupun pakai Wacom. Kalau cuma yang nyaranin cuma hanya pakai Wacom saja, ya saya jadi malah makin penasaran sama XP Pen gitu. Tapi kalau kita lihat dari toko online-nya sih sudah banyak kok yang konsumen XP Pen ini sudah banyak sekali. Nah, untuk pilihan tergantung teman-teman saja. Ya, semoga video yang saya berikan di sini bisa sedikit membantu mengobati rasa penasaran pemirsa, penampilannya itu seperti apa gitu ya untuk XP Pen. Gitu aja, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nanti cara penggunaannya mungkin akan saya coba bikin videonya juga. Jadi jangan lupa like dan subscribe.